Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MK Production. Bapak Ibu Guru, teman-teman MK yang berbahagia. Kali ini kita akan membuat simulasi bagaimana membuat RPP dengan mudah, cepat dan lengkap menggunakan aplikasi dari Simple RPM. Langkah pertama adalah memilih mata pelajaran ya. Kita akan mensimulasikan kali ini pelajarannya adalah matematika. Ya, kita pilih matematika. Oke, teman-teman. Pilih matematika. Oke, kemudian posisi di kelas 10, fasenya adalah fase E, dan silakan diatur sedemikian sehingga semua data ini diisi teman-teman ya, termasuk nama kepala sekolah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita akan menginput atau menampilkan CP dari kelas 10 matematika fase E. Kalau di sini sudah ada notifikasi CP ada dalam database, kita tinggal klik aja tampil. Ya, tapi juga boleh diketik secara manual atau di copy paste atau kita klik tampil ya. Kalau kita klik tampil maka data CP akan dengan sendirinya tampil di dalam tabel ini. Ya, ini kita kosongkan. Ya, kita klik tampil maka data CP sudah tampil ya sesuai dengan database CP 2025. Kemudian lanjut kepada alokasi waktu. Ya, secara singkat, misalnya kita punya 18 alokasi waktu atau 18 minggu efektif, kita gunakan untuk intrakurikuler 16 dan untuk kokurikulernya 2 minggu. 16 minggu ini kali 4 CP ada 64 CP dengan satu kali pertemuan, misalkan boleh satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan tergantung nanti pengaturan jadwal ya. Kalau 2 kali pertemuan maka kita punya 32 pertemuan semester 1, 32 pertemuan semester 2. Kenapa kita atur pertemuan? Karena biasanya kita membuat modul ajar atau RPP atau sekarang istilahnya perencanaan pembelajaran mendalam itu berbasis pertemuan, bukan berbasis alokasi waktu. Kita simulasikan hari ini adalah dengan satu pertemuan. Jadi semester 1 punya 16, semester 2 punya 16 pertemuan. Kita kembali ke depan. Nah, 16 pertemuan ini teman-teman sekalian, ketika kita analisis dari CP ya, kita memiliki 6 lingkup materi atau 6 materi pokok ya. Ini bisa kita ketikkan di sini. Ya, analisisnya manual tentunya atau bisa menggunakan AI ya. Bilangan berpangkat misalkan. Nah, ini bilangan berpangkat ini teman-teman kita juga tujuannya dituliskan langsung berasal dari CP ini. Tujuan utama, kemudian bilangan berpangkat ini akan diselesaikan dengan berapa pertemuan. Kita punya 16 pertemuan di semester 1 dan 16 pertemuan di semester kedua. Tentunya ini kita tidak bisa gunakan semuanya untuk pembelajaran karena kita memiliki jadwal ulangan harian dan jadwal ulangan tengah semester dan akhir semester. Kita misalkan dalam satu semester ini tidak 16 tapi hanya kita gunakan 13 pertemuan ya. Jadi materi bilangan berpangkat kebetulan kita mensimulasikan hari ini atau memprediksi cukup dengan 4 pertemuan posisi di semester 1. Kemudian karena satu pertemuan 6 JP, 4 JP, maka kalau 4 pertemuan 4 kali 4 jadi 16 JP. Nah, itu demikian Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat MK bagaimana membuat analisis di analisis JP atau kami sebut ini sebenarnya analisis materi pokok dan tujuan pembelajaran secara detail kita sampaikan sehingga nanti ini RPP yang kita buat adalah 4 pertemuan, sistem bertidaksamaan 3 pertemuan, 3 pertemuan, 3 pertemuan, 6 pertemuan dan 7 pertemuan untuk materi analisis data dan peluang. Nah, oke, selesai, artinya kita akan memiliki 26 pertemuan dan prinsip di aplikasi Simple RPM adalah satu materi, ya, satu pertemuan, satu materi, satu tujuan dan satu soal. Itu secara garis benang merahnya. Kita sudah punya pengaturan pertemuan ya. Jadi punya 16 pertemuan. Langkah kedua adalah bagaimana mencari ya, merangkai materi bilangan berpangkat ini untuk 4 pertemuan contohnya ya. Ini yang ini untuk 3 pertemuan. Jadi masing-masing materi pokok sudah kita slot untuk 4 pertemuan. Ada yang 3 pertemuan. Ini misalkan yang pertama adalah pertemuan pertama kita akan bicara tentang konsep dasar dari bilangan berpangkat. Ya. Konsep dasar bilangan berpangkat. Mohon maaf. Kemudian kita akan bicara sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga bilangan berpangkat pecahan. Kemudian yang keempat dengan penerapan. Ya, misalkan seperti ini. Jadi empat pertemuan ini sudah kita rangkai materinya sehingga kita mendapatkan materi yang fix setiap kali kita masuk kelas. Dalam satu pertemuan kita sudah membawa materi yang akan diajarkan. Kemudian strateginya akan didudukan adalah apa? Tinggal pilih aja. Pilihan di Simple RPM banyak sekali, ada 30 materi, 30 model. Teman-teman bisa mengambil salah satu misalkan dengan inquiry based learning. Kemudian yang kedua kita pengen misalnya dengan discovery learning. Yang ketiga dengan kolaboratif, yang keempat dengan project penerapan.
Oke, selesai, dan setiap pertemuan 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Baik, selanjutnya adalah materi sudah, strategi sudah. Sekarang indikator. Indikator tujuan maksudnya. Setiap pertemuan ada materi, ada tujuan. Materinya adalah pertemuan pertama konsep dasar bilangan berpangkat. Kita buat ini menjadi 3 tujuan ya. Kita pengen tidak hanya satu tujuan, walaupun prinsipnya adalah satu tujuan. Jadi kalau satu tujuan, satu materi, satu tujuan. Tapi satu materi boleh 2 tujuan, boleh 3 tujuan, boleh 5 tujuan, tergantung teman-teman semua. Kalau hanya satu tujuan berarti kita buat konsep dasar, berarti siswa dapat memahami pengertian bilangan berpangkat sebagai perkalian berulang. Tetapi kalau materi ini menjadi 2, kita tambahkan angka 1 di sebelah kiri, sehingga konsep bilangan berpangkat menjadi 2 tujuan. Ini kan kosong tadinya kan. Nah, konsep dasar bilangan berpangkat, masih konsep dasar bilangan berpangkat. Kita ingin anak-anak memahami tentang notasi umum bilangan berpangkat. Kemudian kita tambahkan lagi 1, tidak hanya 1 tujuan, tetapi 2, 3 tujuan. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal sederhana bilangan berpangkat. Gitu. Jadi pengertian, notasi, dan menyelesaikan persoalan bilangan berpangkat. Jadi satu pertemuan tentang konsep dasar bilangan berpangkat kita desain ada 3 tujuan. Ya, sekarang sudah nyampe ke satu pertemuan, satu materi, satu tujuan. Kita sudah punya satu tujuan dalam analisis indikator, kemudian kita lanjut ke analisis. Analisis assessment, artinya membuat soal, membuat alat ukur. Satu pertemuan, satu materi, satu tujuan, satu soal. Kita harus menuliskan satu soal sesuai dengan tujuan. Tujuannya adalah tadi memahami pengertian bilangan berpangkat sebagai perkalian berulang. Tuliskan bentuk perkalian berulang dari 3 pangkat 4, lalu hitung hasilnya. Nah, kira-kira soalnya begitu. Atau assessment dari formatifnya seperti itu. Jika A pangkat N menyatakan bilangan berpangkat, jelaskan arti dari masing-masing simbol pada notasi. Nah, ini tentang notasi umum. Oke, kita sudah. Baik, selanjutnya kita sudah punya pertemuan sebanyak 26 pertemuan 1 tahun. Sudah punya materi untuk tiap pertemuan, sudah punya tujuan untuk satu pertemuan, sudah punya strategi, dan sudah punya soal untuk masing-masing pertemuan. Maka kita bisa menggenerate RPP atau pengalaman belajar atau perencanaan pembelajaran mendalam dengan mudah, cepat, dan lengkap. Kita klik generate pengalaman belajar ya. Nah, satu hal yang perlu dilakukan pada menu ini adalah teman-teman harus menentukan mode, yaitu mode generate. Ada 2 mode di sebelah sini ya. Ada 2 mode. Yang pertama adalah mode 1-1. Mode 1-1 dan mode sekaligus. Mode 1-1 adalah membuat RPP 1 gitu, 1 generate simpan, 1 generate simpan. Kalau yang sekaligus berarti hanya 1 generate sekaligus untuk sebanyak 13 pertemuan di semester 1, 13 pertemuan di semester ke-2. Kita coba yang 1-1 dulu. 1-1 artinya pertemuan 1 pada semester 1. Sini sudah ada ya, sudah ada materi pokoknya, ada modulnya, adalah materi utamanya adalah bilangan berpangkat, kemudian konsep dasar bilangan berpangkat, tujuannya ada 3 kita buat tadi. Nah, ini yang ada boleh dihapus ya, boleh juga tidak, nggak masalah. Tapi sebagai simulasi kita hapus. Kita hapus artinya belum ada RPP. Nah, teman-teman secara manual boleh menuliskan ini sebenarnya. Boleh secara manual menuliskan. Jadi misalnya guru membuka pelajaran dengan salam. Misal ya, dengan salam. Salam dan doa. Ini kalau kita manual. Jadi boleh manual, boleh di-generate. Kalau di-generate, Bapak Ibu teman-teman tinggal klik generate. Maka secara otomatis contoh kegiatan ini baru contoh inquiry based learning untuk pertemuan pertama semester 1. Selanjutnya silakan cermati, diperbaiki, disesuaikan dengan strategi yang dikehendaki atau keluasan bahasa. Karena ini diciptakan oleh robot AI di MK Production, kata-katanya mungkin saja agak kaku gitu ya seperti biasanya. Nah, ini sudah tampil seperti ini teman-teman. Nah, pertemuan 1. Pembukaan, guru membuka kelas dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran. Apresiasi, motivasi, guru meninjau kembali konsep pesat, kemudian memahami. Jadi kegiatan intinya ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Karena ini berbasis inquiry based learning, ada langkah-langkah based learning yang ada pada memahami, itu merumuskan pertanyaan penyelidikan. Kemudian explore konsep bermakna dan kesadaran. Jadi ada konsep bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan gitu. Aktivitas menyenangkannya adalah guru mengajak murid bermain eksplorasi tentang tantangan tentang konsep dasar bilangan berpangkat. Murid mengumpulkan informasi, kemudian persiapan, siapkan kartu, dan seterusnya. Itu konsep-konsep yang menjadikan model pembelajaran mendalam, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di dalamnya ada konsep bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Ya, itu pertemuan 1. Setelah ini kita generate atau kita buat, teman-teman harus simpan. Kalau sudah simpan, berarti di sini ada 1 RPP yang sudah kita buat. Pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua kita skenariokan menggunakan discovery. Kalau ingin menggunakan ini berarti kita klik generate. Nah, sekarang sudah tampil RPP atau pengalaman belajar dengan model discovery. Ada simulasi, identifikasi, kemudian ada pengumpulan data, dan pembuktian yang terakhir adanya generalisasi konsep berkesadaran. Perlu dicatat oleh teman-teman, ini hanya bagian untuk menggenerate, bukan untuk percetakan ya. Oke, satu-satu sekarang kita praktekkan sekaligus. Itu sekaligus artinya
13 pertemuan semester 1, 13 pertemuan semester ke-2. Ya, tinggal kita klik, maka semua ini akan terisi sebanyak 13. Ini kita perkirakan hanya hitungan 3 sampai 5 detik saja untuk 13 RPP semester 1, 13 RPP semester 2. Kita klik. Ya, perhatikan di sini. Ya, sini. Oke, selesai. Ya, hanya dalam 2 sampai 3 detik bahkan, gitu ya. Nah, teman-teman bisa menampilkan kembali sebenarnya kalau pengen merubah. Tapi untuk menampilkan posisinya di satu-satu. Artinya teman-teman bisa mengatur, ingin menampilkan pertemuan ke-7 itu pengen kita edit. Jadi teman-teman bisa tampilkan di sini. Nah, inilah RPP yang digenerate secara otomatis sekaligus project based learning untuk pertemuan ke-7 semester 1. Nah, teman-teman bisa mengubah ini. Waktunya kah atau kegiatannya kah dan sebagainya sehingga nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah ini Bapak Ibu teman-teman edit ya, maka harus disimpan, gitu, simpan. Klik simpan. Maka ini menggantikan RPP di generate total, kemudian kita edit disimpan. Baik, seperti itu teman-teman menggenerate RPP satu pertemuan dalam menggunakan aplikasi Simple RPM. Selanjutnya kita bisa melakukan pencetakan gitu pada pengalaman belajar. Nah, ini khusus cetak, tidak untuk buat. Jadi hanya manggil data aja. Semester 1 pertemuan 1 menggunakan inquiry based learning. Nah, kita rapikan nih kalau belum rapi ya. Kita klik rapi. Ya, nanti kalau belum rapi Bapak Ibu teman-teman secara manual harus melakukannya gitu kalau belum rapi. Kemudian pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua materinya adalah sifat bilangan berpangkat tadi ya. Ada 3 tujuan juga, memahami, menggunakan dan menjelaskan. Ini belum rapi, kita rapikan juga gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau dicetak hasilnya akan seperti ini. Nah, 1 lembar saja. 1 lembar. Jadi teman-teman membawa RPP 1 lembar ini ke dalam kelas untuk mengajar. Di bagian bawah tentunya sudah ada soal yang kita buat pada analisis soal. Ya, tanpa menghitung hasil jelaskan mengapa S2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 memiliki hasil yang sama. Sederhanakan bentuk ini dan seterusnya. Ini kita buat pada menu analisis assessment. Ya, semua pertemuan ada langkah kegiatan mengajar dan ada assessment. Nah, misalkan semester 2 kita coba pengen tampilkan semester 2 pertemuan pertama misalnya ya. Pertemuan pertama ini materinya adalah perbandingan trigonometri, materi utamanya, kemudian materi pertemuannya adalah pengenalan segitiga, sisi-siku dan sudut lancip. Siswa dapat itu. Seterusnya ada tujuannya, berarti nanti kalau 3 ada tujuan, maka paling tidak ada 3 soal di bawahnya gitu. Oke, ini harus kita tampilkan. Ya, tentunya ditampilkan, dirapihkan. Ya, dirapihkan. Baik, sudah kita rapihkan. Oke. Nah, dan seterusnya, Bapak Ibu teman-teman memanggil setiap RPP yang ada di sini, kemudian dipanggil untuk setiap RPP atau pengalaman belajar. Karena di atas pengalaman belajar ada perencanaan belajar yang merupakan sampul modul. Ya, misalkan pertemuan 1 modulnya tentang bilangan berpangkat tadi ya, ada 4 RPP atau 4 kegiatan, konsep dasar, sifat, dan ini kalau kita print menjadi bagian depan dari perencanaan pembelajaran kita. Bagian depan untuk modul 1, artinya modul 1 itu untuk bilangan berpangkat saja. Nanti untuk materi pokok yang lain kita bisa panggil lagi, misalnya di sini. Materi kedua ini tentang sistem perintah sama linear. Hanya 3 pertemuan gitu. Demikian Bapak Ibu, Simple RPM membantu Bapak Ibu dengan mudah, dengan cepat dan dengan lengkap membuat perencanaan pembelajaran mendalam, lengkap, menggunakan kegiatan pembelajaran memahami, mengaplikasi dan merefleksi dengan format struktur, ada berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Tentunya juga ada 8 Selanjutnya kita akan coba fasilitas untuk membuat cover buku atau cover jilid dari perangkat pembelajaran kita. Ini ada fasilitas cover, sayang kalau dilewatkan ya, kita klik. Nah, ini cover ini terdiri dari lembar depan ya, lembar bagian depan sebagai cover, kemudian ada lembar pengesahan, ada lembar daftar isi ya, jadi lengkap. Nah, untuk ini tinggal cetak aja, tidak perlu diapa-apain kalau memang udah sepakat dengan. Tapi kalau nanti teman-teman mau ganti logo, gampang, tinggal klik saja, klik kanan ya, nanti ada change picture di sini. Kemudian cari gambarnya di tempat yang lain ya. Misalnya kita lihat kita ganti logonya dengan logo sekolah lain ya. Misalkan ada apa namanya? SMA Martapura, misalnya SMK Martapura. Nah, seperti ini. Ini kalau kita cetak, ini cantik banget ini teman-teman, saudara-saudara. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, ada dinamika pembelajaran, kemudian ada logo, ada
menuju pembelajaran bermakna, berkesedaran, dan menyenangkan. Baik, demikian itu Bapak Ibu, teman-teman MK Production, sahabat MK, adalah pemaparan sedikit tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran atau perencanaan pembelajaran mendalam revisi 2025. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.